Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nanda Putri Mustika dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang memilih teknologi jaringan nirkabel untuk indoor maupun outdoor. Nah, bagaimana sih cara milih-milih jaringan yang cocok nih buat indoor maupun outdoor? Nah, dengan kalian menyimak video ini, mungkin kalian dapat bisa memilih ya teknologi yang bagus buat indoor maupun outdoor. Jadi, jaringan nirkabel indoor dirancang untuk digunakan di dalam ruangan, seperti rumah, kantor, atau gedung. Teknologi ini biasanya mengutamakan cakupan yang baik dalam area terbatas. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah 1. Cakupan area sinyal harus kuat dan stabil di seluruh ruangan. 2. Interferensi banyak perangkat dan dinding dapat mengganggu sinyal sehingga teknologi seperti Wi-Fi 6 bisa lebih efisien. 3. Kecepatan. Kecepatan transfer data yang tinggi seringkali lebih diutamakan. Keamanan. Penting untuk memastikan keamanan jaringan terutama pada lingkungan bisnis. Jaringan nirkabel outdoor dirancang untuk digunakan di luar ruangan seperti taman, stadion, atau area publik. Faktor yang perlu dipertimbangkan, cakupan jarak sinyal harus mampu menjangkau area yang lebih luas. Ketahanan cuaca perangkat harus tahan terhadap cuaca ekstrim seperti hujan, panas, dan dingin. Interferensi lingkungan perlu mempertimbangkan elemen luar yang bisa mengganggu sinyal seperti pohon atau bangunan. Kecepatan dan kapasitas harus mampu menangani banyak pengguna sekaligus, terutama di area publik. Wi-Fi 4 802.11n, kecepatan hingga 600 Mbps, cocok untuk jaringan rumah atau kantor kecil indoor. Kelebihan, cukup stabil, sudah sangat umum digunakan. Kecepatannya lebih rendah dibandingkan versi Wi-Fi terbaru. Cukup untuk kebutuhan dasar seperti browsing, streaming video standar, dan penggunaan beberapa perangkat secara bersamaan. 2. Wi-Fi 5 802.11ac, kecepatannya hingga 3,5 Gbps, cocok untuk rumah atau kantor yang punya banyak perangkat. Bisa untuk outdoor tapi perlu dengan antena tambahan. Bisa untuk streaming video 4K, gaming online, atau jaringan dengan banyak perangkat. Wi-Fi 6 802.11ax, kecepatannya hingga 9,6 Gbps, sangat cocok untuk lingkungan padat perangkat seperti smart home, perkantoran besar, ruang publik, baik indoor maupun outdoor, dengan perangkat tambahan. Kecepatannya tinggi, latensi rendah, mendukung banyak perangkat secara efisien. Ideal untuk aplikasi bandwidth tinggi seperti streaming 8K, gaming AR, VR, IoT, dan jaringan perusahaan besar. Bluetooth 802.15.1, kecepatannya hingga 3 Mbps, maksimal hingga 100 meter. Bluetooth versi 5 untuk aplikasi luar ruangan terbatas. Konsumsi daya rendah, mudah diimplementasikan, tapi kecepatannya rendah dan tidak mendukung jarak jauh seperti Wi-Fi. Ideal untuk koneksi perangkat jarak dekat seperti handphone, smart speaker, atau perangkat IoT kecil seperti sensor. 5. Zigbee, kecepatannya hingga 250 kbps, cakupan sekitar 10-100 meter. Konsumsi daya sangat rendah, cocok untuk jaringan sensor dan smart home seperti IoT. Tapi kecepatan data rendah, tidak cocok untuk aplikasi yang memerlukan bandwidth tinggi. Digunakan dalam sistem otomatis rumah, kontrol lampu, sensor keamanan, dan perangkat IoT lain. 6. 5G 5 Cellular Network, kecepatannya hingga 10 Gbps. Cakupannya sangat bervariasi, tergantung pada frekuensi. Kelebihan, kecepatannya sangat tinggi, latensi sangat rendah, dan mendukung banyak perangkat dengan koneksi simultan. Infrastrukturnya masih berkembang, terutama di daerah rural dan memerlukan investasi tinggi. Ideal untuk aplikasi mobile dengan bandwidth yang tinggi seperti AR, VR, IoT canggih, smart city, dan autonomous vehicles. 7. WiMAX, kecepatannya hingga 1 Gbps dan 100 Mbps untuk mobile. Cakupannya hingga 50 km, cocok untuk outdoor. Jangkauan sangat luas, terutama untuk outdoors atau daerah terpencil, tetapi tidak sepopuler Wi-Fi atau LTE.
jaringan area luas di daerah pedesaan atau suburban, backhaul untuk jaringan seluler atau solusi nirkabel di area yang sulit dijangkau. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya mendapatkan beberapa rekomendasi dari internet untuk pemasangan baik outdoor maupun indoor. Rekomendasi dari saya, perumahan atau kantor kecil, Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6 untuk performa tinggi dan mendukung banyak perangkat. Untuk outdoor di area terbuka atau dengan jangkauan luas, 5G atau WiMAX jika Anda membutuhkan cakupan luas dengan kecepatan tinggi. Untuk kebutuhan IoT, Zigbee dapat digunakan. Kecepatan tinggi dan perangkat yang padat, Wi-Fi 6 atau 5G, tergantung pada infrastruktur dan perangkat yang tersedia. Ada beberapa faktor juga yang harus diperhatikan untuk Anda memilih jaringan indoor maupun outdoor. Faktor-faktor tersebut adalah adaptasi lingkungan. Pilih teknologi yang sesuai dengan karakteristik lingkungan, maupun indoor maupun outdoor, untuk memastikan kinerja yang optimal. 1. Cakupan yang efisien. Jaringan indoor harus fokus pada cakupan yang kuat dalam area terbatas, sedangkan jaringan outdoor perlu menjangkau area yang lebih luas. Ketahanan dan keandalan. Perangkat outdoor harus tahan terhadap cuaca, sementara perangkat indoor harus mampu mengatasi interferensi dari dinding atau perangkat lain. 3. Kinerja tinggi. Utamakan kecepatan dan kapasitas untuk menangani banyak pengguna, terutama di area publik. 4. Keamanan jaringan. Pastikan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data dan privasi, baik di lingkungan indoor maupun outdoor. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya berikan, saya dapat menyimpulkan memilih teknologi yang tepat untuk jaringan nirkabel indoor dan outdoor sangat penting agar sesuai dengan kebutuhan spesifik, baik dari segi cakupan, kecepatan, maupun ketahanan. Pemilihan yang tepat akan memastikan konektivitas yang stabil dan efisien. Segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내 하루 흔들어 마치는 여덟 시